Bahkan banyak penelitian juga ya, dengan work from home itu mereka bisa lebih efektif 40-50% pekerjaannya. Oke, balik lagi di CCTV. Coba-coba tanya Vando. Ya, kali ini kita kembali lagi di konten-konten yang penuh inspirasi. Ya, semoga ya, gitu. Kali ini CCTV kita mau bahas tentang apa, guys? WFO versus WFH. WFO versus WFH. Oh gitu. Jadi pertempuran kamu tim yang mana gitu ya? Iya, betul. Kemarin kayaknya kita transportasi umum sama ini ya. Online ya. Sekarang WFO versus WFH gitu. Nah mungkin bagi yang nggak tahu nih WFO itu apa, kasian banget ya, bukan belum. Kalau yang nggak tahu ya, ini kan udah lazim banget ya. WFO gitu, work from office and work from home gitu kan. Apalagi kemarin di masa-masa pandemi ini WFH ini sangat amat sering kita dengar gitu ya, istilah baru juga ya. Kita akan bahas bagaimana cara kerjanya, mungkin WFO itu kayak gimana, WFH itu kayak gimana ya. Kita baca dulu nih sebelum kita mulai ke pertanyaan. Biasanya kan kalau CCTV itu coba-coba tanya Vando. Jadi ada yang mau nanya gitu kan tentang perbedaan dua ini antara WFH atau WFH ya, WFO atau WFH gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke fun fact-nya. Nah, WFO dan atau ya kan work from office ya adalah suatu kebijakan berupa pekerja melakukan seluruh aktivitasnya yang berkaitan dengan pekerjaan di kantor ya, namanya juga work from office ya, jadi itu semua kegiatan di kantor ya kan. Sedangkan WFH atau work from home ya kan, sistemnya kerjanya dilakukan di rumah, jadi suatu kegiatan yang memang lebih bisa dipindahkan ya pekerjaan itu bisa dipindahkan atau dikerjakan di rumahnya gitu, sehingga istilahnya adalah work from home. Ya, pasti udah pada tahu lah ya. Nah, fun fact selanjutnya, WFH adalah sistem kerja yang semakin banyak diterapkan di seluruh perusahaan di tengah pembatasan akibat pandemi COVID-19. Ya, dahulu WFH hanya dimiliki kaum profesional yang tidak terikat oleh jam kantor, ya kan. Namun pandemi ya kan COVID-19 ini memaksa perusahaan menjalankan WFH sebagai bagi seluruh karyawan demi kelancaran kerja di tengah pembatasan aktivitas publik. Tuh. Kemudian menurut penelitian McKinsey, ya siapa nih saya nggak ngerti, ya tapi kayaknya dia seorang, kayaknya organisasi untuk ini ya, untuk meneliti sesuatu lah ya. Pada tahun 2020 ada sebanyak 80% pekerja lebih menyukai WFH dan 20% lebih menyukai WFO ya kan. Mereka memilih WFH karena mereka tidak perlu nih melakukan pekerjaan panjang ke kantor gitu kan, karena melakukan perjalanan panjang ke kantor, tidak mengalami stres akibat macet di jalan sehingga merasa lebih segar untuk bekerja. Sedangkan mereka yang memilih WFO dibandingkan saat WFH rata-rata disebabkan karena banyak gangguan saat bekerja di rumah. Betul sekali bagi yang punya anak ya. Ya kan, umumnya pekerja yang memiliki anak kecil tuh kan di rumah kesulitan menyelesaikan tugas-tugasnya karena merawat anaknya dan gangguan tangisan anak kecil dan sebagainya. Ini relate buat saya yang WFH ya. Nah, oke, jadi kalau dilihat ya memang ada suatu hal yang baru ya. Mungkin bagi publik baru, tapi mungkin ada sebagian perusahaan udah menerapkan sistem work from home ini gitu ya. Jadi ada beberapa kerjaan mungkin yang memang sudah menerapkan ini sebelum COVID-19 ada. Jadi ketika ada COVID-19 baru boom lagi, karena mau nggak mau ya, karena interaksi kita terhadap publik dibatasi sehingga pekerjaan pun mungkin bisa dialihkan di rumah gitu. Cuman ya tadi kendalanya banyak ya, bukan work from home memang secara positifnya adalah kita nggak usah mikir perjalanan ya, nggak usah mandi mungkin gitu kan. Nggak suka mandi ya, jadi ya kayak Jessica suka mandi nggak? Waduh, ketahuan nih Pak. Ya langsung bergerak gitu ya, yang nggak suka mandi gitu kan. Jadi udah tinggal bakuk langsung kerja gitu kan, sehingga nggak ada waktu yang kebuang. Bahkan banyak penelitian juga ya, dengan work from home itu mereka bisa lebih efektif 40-50% pekerjaannya
gitu. Jadi itu sangat bagus ya. Cuman ya balik lagi mungkin bagi yang bujang-bujang ya kan atau masih yang lajang-lajang tuh masih oke work from home ya. Tapi kalau dia yang punya anak, punya istri mungkin atau suami juga gitu ya, mungkin akan repot ya. Karena memang harus urus ini segala. Jadi justru nggak efektif gitu. Oke, sekarang question. Ya, biasanya ada pertanyaan. Hari ini ada pertanyaan nggak? Ada. Kalau nggak ada langsung saya tutup. Banyak. Oh banyak ya. Juga, Pak. Silakan tanya. Iya nih Mas, ada yang nanya. Mm-mm. Dia bingung nih kayaknya gimana cara ngatur waktu sih kalau dia lagi WFH, karena kan suka banyak gangguan tuh, Yeah. dia ngantuk, berisik, Oh gitu. suka nggak kondusif tuh gimana ya? Kalau WiFi ya, ini berarti kalau mereka memang ada anak gitu ya, Iya. gampang, bikin satu ruangan kunci aja udah. Ya, ya jadi nggak usah sharing sama siapapun gitu, satu ruangan dibikin buat kerja dia aja, langsung kunci. Jadi kalau ada nangis atau segala macam, udah biarin aja gitu kan. Tapi anaknya ada yang jagain gitu. Nah kalau ngantuk yang saya bingung nih, kalau yang mengantuk itu saya nggak tahu ya. Kalau malas juga sama nih. Ini bukan gangguan WFH sebenarnya. Emang tabiatnya aja nih orang nih. Balik lagi ke pribadinya. Ya iya dong. Kalau malas sama mengantuk itu ya. Kalau ngantuk oke lah, ada kopi mungkin atau misalkan dia bisa stretching dulu biar nggak ngantuk gitu kan. Mandi ya. Makanya harus rajin mandi ya gitu biar segar. Terus kemudian ya sisanya kalau gangguan di luar ya memang komitmen sama orang di rumah ya mungkin keluarga dan lainnya bahwa ruangan ini memang harus dikunci ketika kerja gitu. Kalau enggak nanti akan terus keganggu gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi. Ya. Katanya nih, Mas, kalau keseringan WFH bisa mengurangi kemampuan interaksi nggak sih? Ya. Karena kan sendiri terus. Jadi betul ya. Jadi gini kan mungkin sebelum WiFi yang terjadi kan sebenarnya di kita tuh harusnya sudah banyak freelancer yang kerjanya tuh di mana aja ya, bukan cuma di rumah ya. Mungkin banyakan di rumah ya. Tapi akhirnya freelancer ini kan memang dia berinteraksinya kebanyakan ya kayak video editor, content creator gitu kan semua pada di rumah tanpa interaksi langsung gitu kan. Pasti akan mengurangi ya, tapi tergantung ya pekerjaannya juga apa gitu kan. Kalau misalnya pekerjaannya memang tidak berhubungan langsung dengan klien gitu kan, ya mungkin akan sangat mengganggu interaksi gitu ya. Tapi kalau karena kan gini, WiFi sekarang pun kan masih ada Zoom gitu ya, Google Meet gitu ya, memang mengharuskan kita untuk meeting dan itu kan hubungannya interaksi juga ya. Cuman human touch-nya aja belum ada gitu ya. Jadi kayak pandangan langsung. Kadang kan kalau di Zoom itu dia tutup camnya gitu kan, kameranya, sehingga tidak ada interaksi gitu. Tapi pasti akan ada pengaruh kalau memang keseringan WiFi gitu. Lanjut. Oke, ini ada lagi nih Mas. Katanya kalau dari sisi atasan nih, kira-kira Mas lebih suka karyawannya WFH atau WFO? Gitu ya. Ini saya berarti ya? Iya. Apa dari sisi atasan yang mana nih? Dari sisi kalau Mas sebagai atasan. Oh ya gitu ya. Sebagai atasan gimana nih? Saya lebih suka WFO sebenarnya. Ya kan, karena saya lebih menjunjung tinggi untuk ya tadi ya balik lagi interaksi antar karyawan. Saya pengen punya touch langsung sama karyawannya gitu kan. Jadi karena saya juga mungkin senang ngobrol, sering ngomong gitu ya. Ya senang juga berbagi juga gitu kan, sharing-sharing. Jadi saya lebih suka WFO sebenarnya. Tapi kalau untuk ya kalau bisa semuanya WFO lah ya. Jadi kalau WFH ya sesekali nggak apa-apa lah kalau karyawan gitu ya. Tapi tidak menjamin itu ya mungkin bisa efektif tapi jadinya nggak ada tasnya gitu. Jadi biar perusahaan tuh hidup gitu loh ya. Jadi jangan cuma ada kantor atau namanya doang tapi ada orangnya juga gitu ya. Kalau saya lebih suka WFO. Oke, ada lagi nih katanya. Banyak opini yang bilang kalau WFH itu lebih produktif katanya. Gimana tanggapannya sama opini kayak gitu? Ya, kalau produktif bisa. Saya pun kalau waktu nggak diganggu sama sekali, mungkin biasanya saya kerjain itu sehari 2 hari, ya dalam 1 hari itu, mungkin dalam beberapa jam itu bisa clear sih gitu, bisa kelar semua kerjaan saya. Karena memang concern ya, tapi balik lagi memang kita harus mengantisipasi gangguan yang di luar ini, yang di luar sana gitu, yang maksudnya di dalam rumah yang mau ganggu kerjaan kita gitu. Selama itu bisa diantisipasi sih oke-oke aja sih. Ya kayak kalau di rumah saya tuh ya ada satu ruangan yang memang khusus kalau untuk saya kerja, ya itu aja. Sisanya nggak boleh dia masuk kalau misalkan memang nggak ada keperluan gitu. Dan itu secara balik lagi ya, secara waktu lebih enak juga. Ya tadi kita nggak usah ke kantor, nggak usah ketemu orang
di jalan gitu kan, sewot-sewotan gitu kan, klakson gitu kan, udah gitu polusi juga lagi jelek gitu kan. Jadi menurut saya sih demi ya untuk produktivitas masih bisa bagus gitu. Apalagi? Ini ada lagi nih Mas. Ya. Katanya ini ibu-ibu yang nanya. Katanya dia ngeliat anaknya itu suka banget WFH. Kira-kira sebenarnya apa sih yang menarik dari WFH itu buat anak muda zaman sekarang? Oh gitu, ibu-ibu nih sekarang ya. Jadi followers kita tuh banyak yang ibu-ibu juga ya. Kemarin yang coffee juga banyak ibu-ibu ya. Oke. Kalau anaknya suka, jadi anaknya tuh suka banget WFH gitu ya. Disangkanya nggak kerja kali ya. Atau gimana? Jadi poinnya gini Bu siapa namanya? Bu Aminah atau Bu siapa? Ibu Sinta kebetulan. Oh Bu Sinta. Ini Bu Sinta ya. Ya. Jadi mungkin yang harus dicek bukan anaknya ada di mana, cek rekeningnya aja Bu, ya kan. Kalau misalkan rekeningnya bagus, berarti dia kerja Bu, ya kan. Entah dia apa segala macam. Tapi sekarang mungkin orang udah mager kali ya keluar ya. Jadi saya juga beberapa kali nge-hire orang itu nyari yang memang dia, Pak ini bisa WFH nggak? Mungkin mereka udah menerapkan dan udah tahu caranya untuk kerja WFH tuh kayak gimana gitu. Jadi mereka udah fokusnya kita WFH atau WFO gitu kan. Jadi bisa ya ada opsi itu dari mereka. Cuma kalau kita kan lebih enak WFO ya. Jadi mungkin anaknya ibu ini udah tahu nih cara untuk kerja di dalam rumah tuh yang efektif dan produktif kayak gimana gitu ya. Dan kalau memang itu bagus, mungkin kedepannya akan lebih banyak ya perusahaan-perusahaan baru terutama yang memang ingin menerapkan full WFH ya. Jadi banyak udah perusahaan-perusahaan besar ya, kayak Twitter udah banyak juga, Facebook gitu kan, mungkin juga Amazon juga udah banyak yang menerapkan sistem WFH. Karena apa? Karena cost di dalam kantornya jadi nggak perlu lagi gitu. Ya tempatnya ya banyak lah, sehingga mereka bisa potong costnya mereka. Karena kan kalau untuk yang gedung gitu kan, itu sewa itu kan bisa ratusan juta sendiri gitu ya. Sebulan ya, bayangkan sebulan ya, itu bisa ratusan juta sendiri. Tapi kalau misalkan mereka bisa cut itu, ya kan, nah itu kan lebih bagus gitu. Ya, gitu ya Bu Sinta. Nah, lagi. Ada lagi nih, tapi ini kayaknya pertanyaannya hampir sama nih sama yang tadi. Oh gitu. Katanya, apa? Mas, menurut Mas lebih efektif pelaksanaan WFH atau WFO sih? Oke. Kalau menurut saya ya, sama dong ya berarti ya. Oke, kalau saya sebenarnya kalau untuk tim ya, untuk tim biasanya sih kalau misalkan untuk tim mungkin untuk staff ya, saya prefer sih mereka lebih baik in touch langsung di kantor ya. Mungkin untuk leadernya, headnya mungkin itu lebih bagus justru lebih keluar gitu ya. Karena apa? Biar bisa melihat di luar tuh ada apa gitu kan, sekarang tuh lagi banyak apa gitu ya, jadi lebih explore keluar gitu. Mungkin kayak saya juga ya kan, kalian jarang ya ketemu sama saya ya, karena saya lebih sering ketemu orang, ketemu partner ke teman-teman saya juga untuk sharing bisnis yang saya kerjakan ini apa, ke klien juga yang pasti gitu kan. Jadi lebih baik kalau untuk level ke leader ke atas memang lebih baik kita keluar aja lah gitu, biar bisa melihat dan bisa lihat sudut pandang di luar tuh lagi ada apa gitu. Kalau kalian tim mana? Kalau aku sebenarnya tim WFO sih Pak. Oh gitu, benar. Bukan karena saya tadi bilangnya pengen WFO ya. Enggak sih. JJ WFO. Iya, kalau aku WFO. Nah, kalau kamu apa? Kalau aku sih tim WFH sih Pak. WFH ya. Bisa ya kalau di rumah nggak ini ya. Kamu kan masih bujang soalnya, nggak ada anak ya. Iya. Makanya di rumah juga kebetulan sepi ya, jadi kayak gitu. kondusif. Nanti orang tua, Jessica nyuci ini gitu. Di briefing dulu. Oh, di briefing dulu. Mau ya? Kalau aku kan ngekos, jadi kayaknya kos harian di sumpah ya? Iya, nggak ada tempat ngobrol ya. Berarti kamu ke rumahnya si Jessica. Kerja bareng di rumahnya Jessica gitu. Tapi sekarang udah ada yang ini loh, yang WFA ya, work from anywhere ya, WFA gitu kan. Itu juga bagus. Jadi setiap hari pindah gitu. Cuman ya banyak jajan aja gitu kan. Ya jadi sekarang karena ya sekarang pakai iPad udah bisa kerja, ya pakai laptop apalagi masih bisa. Jadi nggak harus pakai PC. Internet sekarang ke kafe manapun udah bisa. Nah sekarang tuh Starbucks tuh rame banget.
Ya, Starbucks tuh ramai banget, pasti penuh. Rata-rata kalau udah jam 10 ke atas tuh, jam 10 jam 11 tuh mereka udah penuh gitu kan, karena mereka udah internetnya bagus. Terus sekarang juga mereka bagusnya lagi kan ada member. Kalau member tuh kadang kita dapat free, bahkan nggak usah bayar gitu, yang harganya 60.000 ya ada juga buy one get one gitu ya. Jadi nggak pernah saya lihat Starbucks tuh sepi, padahal itu mahal gitu ya, karena itu tadi ada kultur yang berubah dari dulu biasa di kantor sekarang bisa kerja di mana aja ya. Bayangin ada 10 orang yang biasanya ke kantor sekarang 10 orang nyebar ke kafe, ada 100 orang yang biasa ke kantor sekarang nyebar ke kafe gitu. Itu nyambung sama kemarin ada yang orang bisa seharian di kafe untuk kayak gitu ya gitu. Oke, habis pertanyaannya? Habis. Selesai. Oke, kalau gitu. Jadi tinggal kalian komen aja nanti ya di YouTube kita. Kalian tuh tim yang mana? Tim WFA atau WFO atau WFE atau ada lagi WF other planet gitu. Nah, jadi kerjanya di Mars gitu, Jupiter. Ada nggak nih? Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya udah jangan gitu kan. Soalnya WFE udah menggambarkan semuanya gitu, work from anywhere gitu. WFP kita nggak tahu, work from Pluto nggak Pluto ya kan. WFJ ya kan, work from Jupiter. Hah? WFB. Apa? Work from Bali. Oh iya, Bali juga. Benar-benar kemarin sempet tuh. Booming banget kemarin. Booming banget kemarin pas. Yang penting dimanapun kerjanya gitu kan, minumnya ya ada enggak. Wah, dimanapun kerjanya, yang penting lebih bisa menghasilkan produktivitas kita yang lebih baik gitu. Pasti para owner pun kalau misalkan atau para leader ya atau headnya, kalau misalkan kalian bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan kalian, kerja dimanapun ya kan, itu akan baik-baik saja gitu. Karena penerapan WFH pun tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus ya. Karena pasti akan ada trouble-trouble masalah komunikasi. Misalkan HR pengen ngomong dong sama si ini, harus Zoom dulu. Zoom udah gitu nanti ada renyak-renyaknya gitu kan. Ada sinyal. Jadi akhirnya komunikasinya nggak bagus. Ya kan. Jadi itu pasti akan ada plus minusnya ya. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, please. YouTube baru nih, tolonglah di subscribe ya teman-teman. Jangan cuma dilihat doang. Kalau berisi, tolong tanya-tanya juga di komen, silakan ya, di share juga ke teman-teman yang lain gitu, mana tahu ini jadi insight yang bagus untuk kalian. Oke, sampai ketemu di next episode. Bye bye.